Selamat pagi teman-teman semua. Tahun lalu bulan Oktober saya baru saja menerbitkan satu buah buku, dan ini adalah buku saya yang keempat. Ya, buku ini lebih banyak bercerita mengenai pengalaman kasus-kasus yang saya tangani ketika menjalani pekerjaan saya sebagai seorang estate planner. Dan kabarnya ini adalah buku pertama mungkin di Indonesia satu-satunya yang menceritakan soal perencanaan waris dari sisi praktisi, karena di dalamnya akan banyak contoh-contoh. Nah, buku ini saya kasih judul Hartamu Bukan Hartamu gitu. Ini saya jual Rp250.000, cukup mahal gitu ya. Dan saya tidak berhubungan dengan penerbit manapun, saya terbitkan sendiri. Ini buku diterbitkan oleh BHR Academy. Ini adalah perusahaan saya sendiri. Dan saya catatan di BHR Academy kemarin melaporkan bahwa kurang lebih sekarang sudah ada 1.000 orang yang memesan dan membaca buku ini. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Tapi teman-teman, saya banyak mendapat masukan, banyak mendapat DM di Instagram, di Facebook yang bertanya, "Pak, saya kan nggak pernah ikut kelas Bapak, jadi saya suka tidak terlalu memahami apa yang ada di dalam buku itu." Maka dari respon teman-teman semua, saya membuat sebuah serial video bercerita tentang isi buku ini. Jadi akan ada banyak sekali cerita yang mungkin buku ini hanya sekitar 90 halaman. Saya akan bagi dalam mungkin 5-6 video khusus menerangkan soal apa saja sih isi buku ini. Bagi yang mungkin sudah membaca tapi kurang memahami, atau mungkin ada yang belum membaca gitu. Nah, hari ini saya akan mulai cerita saya dari halaman 17 buku ini. Oke? Kita akan mulai sekarang ini dari halaman 17. Apa sih cerita di halaman 17? Oke, yuk kita buka. Oke, nah teman-teman, saya akan mulai dengan halaman 17. Tadi seperti sudah saya bilang, apa sih di halaman 17? Di halaman 17 saya mau cerita soal ini nih. Kok kosong? Sebentar. Kita sulap. Ya, ini dia. Bukan kisah jagung. Kisah petani jagung dan 3 angelok. Makanya di sini ada 3 buah jagung. Nah, teman-teman, saya akan mulai cerita mengenai di dalam buku Hartamu Bukan Hartamu ini dari cerita kisah petani jagung dan 3 amplop. Apa sih ceritanya dan apa hubungannya dengan perencanaan keuangan, apa hubungannya dengan perencanaan waris? Oke, kita akan buka slide-nya. Nah, ini adalah slide yang biasa saya sampaikan kepada para nasabah saya ketika mereka bertanya, apa sih sebenarnya pentingnya perencanaan waris atau perencanaan keuangan terutama di dalam keluarga mereka. Maka saya ceritakan kisah ini. Kenapa? Karena ini adalah sebenarnya ajaran dari nenek moyang kita, bukan sesuatu yang baru. Kebetulan saya punya kakek, punya nenek dulu bertani jagung di dekat kampung saya dulu di Jawa Tengah, gitu ya. Oke, jadi judul slide-nya adalah seperti kelihatan, kisah petani jagung dan 3 amplop. Nah, kenapa saya harus membuat slide ini? Karena saya mendapat amanat dari Otoritas Jasa Keuangan. Karena saya sebagai seorang pelaku di industri jasa keuangan, saya menjalankan amanat dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan literasi keuangan sesuai dengan peraturan POJK nomor 01 POJK 7 tahun 2013 gitu. Jadi ini adalah dasar landasan kami semua para pelaku industri jasa keuangan untuk bekerja. Nah,
Ini adalah sertifikasi saya CFP, Certified Financial Planner, dan dengan sertifikasi ini saya bisa melakukan pekerjaan saya, dan ini adalah beberapa aktivitas yang sudah saya jalani sebagai seorang Certified Financial Planner, sebagai seorang estate planner. Oke, kita akan mulai dengan kisah petani jagung. Ini nih tadi jagung, ada 3 jagungnya gitu ya. Jagungnya bagus nih, bagus gede-gede ya gitu. Apa sih yang saya mau belajar dari kakek nenek moyang saya gitu ya, ketika mereka dulu bertani jagung. Jadi saya perhatikan bahwa ayah saya adalah salah seorang anak yang cukup beruntung karena orang tuanya bisa menyekolahkan beliau sampai jenjang sekolah. Waktu itu SMA udah bagus banget gitu ya, sampai akhirnya beliau bisa hidup kayak negeri. Dan itu tidak terlepas dari cara nenek kakek saya mengelola keuangan. Dalam hal ini adalah hasil panen, karena kan mereka petani, dapat uangnya dari panen, dan mereka adalah para petani jagung. Apa sih yang dilakukan oleh nenek kakek saya dulu ketika bertani jagung gitu kan? Jadi setiap kali mereka panen, ya, setiap kali mereka panen, mereka akan simpan jagung itu dalam 3 amplop gitu. Ya zaman saya kecil dulu juga orang tua saya juga kalau habis dapat gaji gitu ya, uangnya di amplop-amplopin, ada buat belanja, ada buat dari sekolah, ada buat keperluan sehari-hari dan lain-lain. Jadi mereka bagi dalam amplop-amplop. Petani jagung juga melakukan hal yang sama. Mereka membagi hasil panennya dalam 3 amplop. Amplop itu saya kasih nama amplop S, I, dan P. Gitu. Apa sih amplop S, I, P gitu kan? Kita lihat amplop S dulu. Jadi dulu setiap kali habis panen, kakek nenek saya itu menyisihkan sebagian dari jagung yang mereka miliki, mereka simpan, itu mungkin sebagian besar saya kira, mereka simpan di dalam satu tempat yang namanya lumbung. Saya kira teman-teman semua sudah tahu ya, lumbung itu seperti apa bentuknya dan untuk apa, itu ada di dalam gambar ya, di dalam slide. Dan jagung yang disimpan di dalam lumbung itu biasanya dipakai untuk memang keperluan sehari-hari. Mereka barter dengan beras, dan karena dulu desa kakek saya itu jauh dari laut, maka mereka dulu membarter jagung ini dengan ikan asin atau dengan ikan laut kalau ada pedagang datang ke pasar gitu kan. Nah, jagung itu juga nanti dipakai oleh kakek saya kalau misalnya ada anak-anak yang butuh uang untuk sekolah, itu dijual untuk keperluan sehari-hari gitu ya. Nah, jagung-jagung itu biasanya mungkin bisa dilihat di slide, di gambar, jagung itu digantung, dikeringkan, disimpan di tempat yang namanya lumbung itu. Untuk apa? Supaya tidak busuk, supaya ya seminimal mungkin dimakan tikus gitu. Mungkin ada sedikit yang dimakan tikus tapi nggak banyak gitu ya. Dan lumbung itu malah di beberapa tempat lumbung itu bangunannya jauh lebih bagus daripada rumah induk gitu. Karena apa? Karena di situ disimpan bahan pokok makanan yang akan dipakai untuk 1 tahun atau sampai musim panen berikutnya gitu. Nah, apa yang kita dapat dari lumbung itu adalah aman gitu. Tetapi jagungnya nggak bisa tumbuh. Kenapa? Karena jagungnya udah dikeringkan. Bahkan mungkin padi juga begitu. Padinya nggak bisa tumbuh lagi, ya dia cuma digantung gitu. Jadi apa yang didapat dari lumbung itu adalah rasa aman. Tapi jagung atau padinya tidak bisa tumbuh lagi. Itu amplop yang pertama gitu ya. Nah, oke. Apa amplop yang kedua gitu ya? Amplop yang kedua namanya amplop I. Saya bilang namanya amplop I. Apa sih amplop I? Nah, amplop I ini adalah jagung itu sebagian dipilih mana yang bagus, yang bulurnya sempurna gitu kan, kemudian belum kering, dan jagung itu dijadikan benih, dijadikan bibit untuk kemudian ditabur lagi di ladang untuk bisa ditanam lagi dengan harapan setelah ditanam di ladang akan menghasilkan jagung-jagung baru.
Jadi yang tadinya 2 kilo menjadi, mungkin yang ditanam mungkin 2 kilo, akan menjadi 2 ton mungkin. Atau lebih mungkin, saya nggak tahu. Gitu ya. Nah, apa yang terjadi di ladang? Ketika ditabur di ladang, jagung itu tumbuh, menghasilkan jagung baru. Tapi di ladang kan mungkin ada babi hutan mungkin, ada tikus mungkin, atau kalau misalnya seperti sekarang hujan terlalu banyak, atau musim panas terlalu panjang, itu yang disebut sebagai resiko. Nah, jagung yang ditabur di ladang, dia bisa tumbuh, dia menghasilkan jagung baru, tetapi mengandung risiko. Nah, itu yang bedanya dengan lumbung. Lumbung tadi aman, nggak ada risiko, tapi nggak bisa numbuh, nggak bisa tumbuh lagi. Gitu. Tapi kalau ditabur di ladang, dia bisa tumbuh, dia bisa menghasilkan jagung baru, tapi ada risiko. Bisa risikonya besar, bisa risikonya kecil. Itu amplop yang kedua. Nah, selanjutnya ada amplop ketiga nih. Jagung yang ketiga, taruh di amplop ini kecil banget. Ini jauh lebih kecil dibandingin yang ditaruh di lumbung maupun yang ditaruh di ladang. Di lumbung itu paling banyak. Di ladang mungkin sedikit lebih sedikit ya daripada yang ditaruh di lumbung. Nah, ini lebih sedikit lagi. Ditaruh di amplop P. Apa sih amplop P? Nah, di kampung kakek saya, bahkan sampai sekarang di kampung saya, di tempat ibu saya sekarang masih tinggal, orang tua saya tinggal, itu ada satu tradisi namanya jimpitan. Saya dengar kalau di Sunda tradisi itu namanya parelek. Kenapa? Karena mereka pakai parelek gitu. Apa sih jimpitan atau parelek? Jadi kalau di kampung ibu saya, setiap orang itu meletakkan dulu namanya bumbung bambu. Bambu dipotong gitu ya, ditaruh di pagar rumah. Kalau rumahnya nggak ada pagar, di depan pintu. Yang di dalam bumbung bambu itu disimpan beras. Berasnya seberapa banyak? 1 jimpit. Nah, makanya namanya jimpitan. 1 jimpit ditaruh di dalam lumbung itu, atau di parelek tadi, kaleng bekas susu kental manis itu yang ditaruh di depan rumah. Dan beras atau jagung, atau kalau sekarang mungkin sudah nggak ada beras atau jagung, susah gitu ya, pakai uang gitu ya, ditaruh di situ. Nanti ada petugas yang akan mengumpulkan. Jadi ini semacam iuran, walaupun sebenarnya iurannya nggak wajib ya. Iuran yang dimana itu dikumpulkan, gunanya buat apa? Gunanya adalah kalau terjadi di antara penduduk kampung yang mengiur tadi mendapat musibah, misalnya sakit atau meninggal dunia, maka uang ini bisa dipakai untuk meringankan beban keluarganya. Jadi bukan untuk bantu yang sakit atau bukan untuk bantu yang meninggal udah selesai, tapi untuk membantu yang ditinggal gitu, untuk meringankan beban yang ditinggal. Buat apa sih ya? Kalau di tempat saya dulu di kampung, biasanya uang itu dipakai buat kendurian gitu, dimana kenduriannya itu bisa 7 hari, 100 hari, 1 tahun, 1000 hari gitu ya, saya lupa gitu ya. Nah, uang itu dipakai untuk itu gitu. Jadi untuk meringankan beban keluarga yang ditinggal. Jadi prinsipnya parelek atau jimpitan ini adalah, atau amplop ketiga, amplop P tadi itu adalah gotong royong sebenarnya. Jadi mengumpulkan uang, yang uang itu kita anggap hilang, tapi kalau terjadi sesuatu terhadap kita atau terhadap keluarga kita atau terhadap tetangga kita bisa bantu gitu, pakai uang yang sudah kita kumpulin itu. Jadi sekali lagi itu konsepnya sepenuhnya gotong royong. Nah, itu dompet SIP. Nah, apa sih sebenarnya manifestasi atau perwujudan di dunia nyata gitu ya. Nah, di dunia nyata sebenarnya ini kita sudah alami. Jadi yang namanya lumbung itu menabung di bank. Dimana kalau kita menabung di bank, ya kita cari aman aja sebenarnya. Nggak tumbuh, kenapa? Karena sama inflasi dia kejar-kejaran gitu. Bahkan kalau dihadapkan pada pajak dan lain-lain, dia nggak bisa ngejar gitu ya. Aman, kita dapat aman. Nah, ditabur di ladang adalah satu bentuk, kalau di dalam dunia modern adalah berinvestasi. Bentuknya bisa emas, bisa bikin kontrakan, bisa saham, dan lain-lain. Jadi dia tumbuh, menghasilkan aset atau harta baru, tapi ada risiko. Ada risiko pasar, seperti sekarang COVID-19, tiba-tiba harga saham anjlok semua, mata uang naik gitu kan. Nah, itu risiko. Nah, yang terakhir adalah P,
itu adalah memiliki asuransi sebenarnya. Di dunia modern itu diwujudkan dalam bentuk asuransi, di mana kita mengiur, iuran itu kita anggap hilang, tapi kalau terjadi sesuatu sama kita, dari iuran itu terkumpul dipakai untuk membantu keluarga. Gitu. Jadi SIP adalah menabung, saving, I adalah berinvestasi, P adalah protection. Nah, banyak orang yang masih bingung membedakan antara S, I, dan P. Jadi kecampur-campur. Ada orang yang datang ke perusahaan asuransi atau datang ke agen asuransi mau bikin tabungan pendidikan. Aneh. Gitu. Karena perusahaan asuransi itu menjual atau menawarkan proteksi sebenarnya. Dia tidak pernah menjual investasi, apalagi tabungan. Gitu. Jadi beda konsepnya. Jadi antara S, I, P. Nah, teman-teman sekarang bisa membedakan mana S, I, P berdasarkan karakter tadi. Karakteristik bahwa yang S itu aman tapi tidak tumbuh, I itu akan tumbuh, menghasilkan aset atau harta baru tapi ada risiko, gitu kan? Nah, P itu memang tidak diharapkan tumbuh, dia mungkin kita ikhlaskan aja, tapi kita niatkan itu untuk membantu orang-orang yang bersama-sama kita mengiur. Kalau terjadi sesuatu sama mereka, kita bisa bantu, atau terjadi sesuatu sama kita, mereka juga bisa membantu. Jadi teman-teman, itu adalah penjelasan dari halaman 17 buku ini. Buat yang teman-teman masih bingung, kenapa kok ada kisah petani jagung di halaman 17, itu kira-kira penjelasannya. Oke, kita akan sambung penjelasan untuk halaman berikutnya nanti di next video. Terima kasih teman-teman, jangan lupa klik like, subscribe, klik juga loncengnya, jadi supaya ketika nanti ada video penjelasan baru mengenai buku ini, teman-teman tidak perlu harus cari-cari karena ada notifikasi, dan share kepada teman-teman yang lain dan juga kepada para nasabahnya, jadi supaya mereka lebih bisa memahami bahwa ada perbedaan antara menabung, berinvestasi, dan memiliki proteksi. Oke teman-teman, sekian video untuk bagian 1 kali ini, video mengenai tutorial pendek buku Hartamu Bukan Hartamu.